Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Nah, pelajarannya adalah yang ke-6, yaitu materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tugas dan sifat Rasul Allah. Nah, tugas-tugas Rasul Allah. Itu ada beberapa tugas ya dari Rasul-Rasul Allah. Di antaranya adalah yang pertama ada menegakkan kalimat tauhid. Maksudnya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Nah, bahwa sebagian besar memang manusia itu mereka tidak menyembah Allah, bahkan Tuhannya bermacam-macam, bahkan Tuhannya banyak. Maka salah satu tugas dari Rasulullah adalah menegakkan kalimat tauhid, bahwa Tuhan itu adalah hanya satu saja, yaitu Allah. Nah, gitu. Yang kedua adalah menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi ada beberapa kesalahan di antara manusia itu bahwa mereka menyembah bukan Allah. Ada yang menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah pohon, ya. Mereka menyembah makhluk-makhluk Allah. Nah, maka tugas Rasul itu adalah mengingatkan, memberitahu bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah, bukan apa yang mereka sembah saat itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian, yang ketiga adalah membawa rahmat. Jadi dengan adanya Rasul, maka ini akan membawa rahmat kepada umatnya. Jadi umatnya yang misalkan suka berbuat maksiat, masyarakatnya menjadi kacau, maka dengan adanya Rasul ini, umat tersebut itu akan diberikan kebaikan-kebaikan sehingga mereka itu menjadi lurus kembali, penuh kasih sayang. Kemudian yang keempat, memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi memang dengan adanya Rasul ini, maka Rasul akan memberikan petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk itunya ke jalan yang benar. Jadi perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan itu diarahkan menuju jalan-jalan yang benar. Kemudian yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Peringatan tentang apa? Peringatan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah yang hanya satu. Kemudian peringatan bahwa semua perbuatan dosa itu akan diberikan pertanggungjawaban. Kemudian peringatan bahwa nanti itu akan ada neraka, ya, bahwa nanti akan ada surga. Nah, itu peringatan-peringatan tersebut disampaikan oleh para Rasul Allah kepada para umatnya. Kemudian yang keenam, memberikan suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan yang baik itu adalah sikap perbuatan dari Rasul Allah itu merupakan cerminan manusia yang sempurna. Jadi itu akan menjadi contoh bagi umatnya untuk meniru bahwa perbuatan-perbuatan itu harus mencontoh seperti Rasul-Rasul Allah. Nah, kemudian ada sifat wajib dari Rasul Allah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi tidak mungkin yang namanya Rasul itu dia itu pembohong, ya, tidak mungkin. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi kalau orang yang amanah, ketika dia diberikan suatu amanah, maka dia itu akan melakukannya, akan melaksanakannya, ya. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan segala apa yang diberikan oleh Allah berupa wahyu, maka itu akan disampaikan, tidak ditutup-tutupi ataupun disembunyikan. Kemudian yang keempat, patonah. Patonah itu artinya cerdas. Jadi semua Rasul Allah itu diberikan kecerdasan supaya mereka itu dapat mengalahkan argumen dari umatnya. Nah, kemudian kakak Mutiara ini berkata, maka ada sifat-sifat mustahil dari Rasul. Yang pertama adalah satu, kidzib. Nah, kidzib itu artinya dusta. Jadi tidak mungkin Rasul itu adalah seorang yang suka berbohong, seorang yang suka berdusta.
Yang kedua, khianat. Khianat itu orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi kalau ngomongnya itu, saya berjanji besok bla 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 bla, tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, ini termasuk orang yang khianat ya, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga adalah kitman. Nah, kitman ini orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Jadi dia mengetahui sesuatu, nah tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi pelit informasi ya. Nah, yang keempat adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh. Jadi bodoh itu orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu disebutnya bodoh ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Ingat ya untuk mengamalkan sifat wajib Rasul dan menjauhi sifat mustahil Rasul. Assalamualaikum.